Apakah Anda duduk lebih dari 6 jam sehari? Di kantor, saat nonton, atau di kendaraan? Hati-hati, riset ilmiah terbaru menunjukkan bahwa duduk terlalu lama dapat memangkas harapan hidup Anda hingga 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas apa sih yang terjadi pada tubuh saat duduk terlalu lama, bagaimana duduk kok bisa mempengaruhi jantung, metabolisme, bahkan otak, dan gimana solusinya nih, tips dan trik yang praktis untuk melawan efek duduk walaupun misalkan Anda kerja kantoran. Jadi tonton video ini sampai tuntas, terutama kalau Anda memang kerjanya banyak duduk ya, kerja kantoran atau remote worker gitu ya, Anda pelajar atau mahasiswa yang banyak duduk, atau Anda ingin mencegah jangan sampai terjadi komplikasi atau terjadi penyakit yang tidak diinginkan. Pengen tahu studi ilmiahnya seperti apa dan apa solusinya? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, duduk sekarang dianggap sebagai merokok gaya baru ya. Ternyata duduk lebih dari 6 jam per hari itu meningkatkan risiko kematian dini atau sebelum waktunya. Jadi banyak sekarang mungkin angka kematian di usia 30, 40, 50 itu lebih banyak disebabkan bukan lagi oleh rokok. Kalau dulu rokok sebagai penyumbang nomor satu, sekarang adalah duduk. Bahkan sudah ketemu angkanya di tahun 2010 diteliti ternyata meningkatkan risiko kematian pada laki-laki sebanyak 19% dan pada perempuan meningkat 37% kalau Anda duduk lebih dari 6 jam per hari. "Ah, Dok, saya sudah olahraga setiap hari bahkan sampai 1 jam." Nah, udah ada penelitiannya juga tahun 2012 ditemukan bahwa kita olahraga 1 jam tiap hari pun itu tidak cukup kalau duduknya tiap hari lebih dari 6 jam. Jadi ternyata kok bisa sih duduk bisa menyebabkan kematian dini, menyebabkan banyak penyakit, karena ketika kita duduk, apalagi kalau lebih dari 10 jam per hari, itu sudah diteliti juga bisa membuat sel Anda menua lebih cepat. Dari mana taunya? Dari namanya telomer. Jadi di DNA kita atau di kromosom kita itu ada ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu namanya telomer. Semakin panjang dia, semakin panjang umur kita. Semakin kita menua, telomernya itu makin pendek ya. Jadi kalau umurnya masih 30, 40, 50, tapi telomernya udah seperti umur 80 atau 90, itu berarti ada penuaan dini. Dan ini sudah dibuktikan di penelitian tahun 2017. Jadi makin lama kita duduk, makin pendek juga telomernya, makin cepat tuanya, makin cepat matinya. Bahkan dari tadi rata-rata itu 6 jam aja ya, kita banyak duduk lebih dari 6 jam per hari aja, itu bisa memotong usia hingga 10 tahun atau lebih tua 10 tahun. Misalkan sekarang Anda usia 40, mungkin telomer Anda udah usia 50 atau 60 ya, atau mungkin sekarang Anda usia 60, mungkin telomer Anda sekarang udah usia 80 atau 90. Makanya tidak heran, "Dok, saya tidak merokok, makan sehat, olahraga, tapi kenapa risiko penyakit jantung saya kok tinggi?" Ya kalau ada saya tetap ada penyumbatan. Karena dengan Anda duduk lama itu ternyata juga meningkatkan risiko penyakit jantung, gitu. Penyakit jantung katanya penyebab kematian nomor 4 di seluruh dunia, gitu. Nah, selain itu juga meningkatkan risiko kanker payudara, kanker kolon, kanker paru, makanya sekarang makin banyak pekerja kantoran yang mengalami kanker-kanker yang tadi kita sebutkan. Dan yang lebih banyak lagi adalah risiko diabetes tipe 2, naik 112%. Siapa yang ngeluarin datanya ini? WHO tahun 2020. Jadi banyak orang, belum tahu nih ternyata duduk lama banyak banget kerugiannya. Bahkan nggak cuma tubuh aja, otak juga menderita. Ketika kita kurang gerak, aliran darah ke otak itu menurun dan kalau aliran darahnya turun, otak tidak mendapat suplai oksigen dan suplai makanan yang cukup. Jadi volume otak bisa berkurang di area memori kita dan area kita untuk belajar. Makanya banyak orang sekarang masih muda, cepat lupa, cepat pikun, terus tidak bisa belajar hal baru ya, maksudnya sulit mempertahankan konsentrasi dan seterusnya, justru malah karena terlalu lama duduk. Dan selain tadi otak, kemudian metabolismenya terganggu, juga tulangnya. Jadi semakin sering kita duduk, semakin lama kita duduk, otot-otot untuk kita mempertahankan postur itu makin lemah. Jadi ototnya lemah, posturnya rusak. Kemudian kalau di kaki kelihatan sirkulasi darah yang terganggu, misalkan udah mulai timbul-timbul varises. Bahkan
karena postur yang jelek ini dan aliran darah yang kurang lancar ini bisa menimbulkan otot-ototnya makin lama makin mengecil. Ya mungkin Anda sudah mulai merasakan tuh usia 30, 40 pinggangnya suka sakit ya, pinggangnya, karena posturnya nggak bagus atau sendi-sendi misalkan di panggul ya, kemudian di lutut, di ankle, itu udah mulai sakit, buat jalan, sakit untuk berdiri, bahkan duduk aja sakit. Itu biasanya karena posturnya tidak tepat, karena ototnya mulai mengecil, sendinya lemah, cairannya kurang, dan seterusnya. Nah, tapi otot-otot yang mengecil itu juga menyebabkan gula yang ada di darah itu yang masuk ke dalam otot itu juga sedikit. Jadi makin kecil massa ototnya, kemudian menyebabkan gula yang ada di darah itu makin sedikit juga yang masuk ke dalam otot. Akhirnya lebih banyak di darah dan insulin berusaha untuk memasukkan lebih banyak, tapi memang massa ototnya kecil ya. Jadi yang masuk juga sedikit. Ya, itulah disebut juga resistensi insulin. Jadi resistensi insulin bukan hanya karena misalkan Anda, banyak makan yang manis-manis, banyak makan karbo gitu ya, tapi bisa juga karena sekedar kebanyakan duduk. Ya kalau sekarang kita nggak bisa lagi gunakan kata-kata sekedar banyak duduk. Karena apa? Karena banyak duduk adalah penyebab, salah satu penyebab tadi, gangguan metabolik, otaknya menurun, posturnya jelek, sakit-sakit sendi, sakit pinggang, dan seterusnya. Nah, solusinya sekarang, tadi kita udah tahu nih, wah ada masalah baru nih, yaitu terlalu banyak duduk. Solusinya adalah dari banyak sumber, sekarang dari WHO juga, kemudian dari, diabetes juga. Solusinya adalah gerak tiap jam, terutama kalau Anda tadi udah mulai diabetes, udah mulai ada sakit pinggang, dan seterusnya, udah mulai dari gejala-gejala tadi, agak tell me, susah mikir, gampang lupa, dan seterusnya. Coba deh mengubah kebiasaan, salah satunya jangan terlalu lama duduk. Bergeraklah setiap jam, ya, setiap 1 jam Anda punya, alarm atau smartwatch ya, untuk mengingatkan untuk bergerak. Nah, atau misalkan sulit ya untuk, menyisakan setiap jam tuh untuk menyisihkan waktu untuk bergerak, diubah aja kebiasaannya. Misalkan sekarang di Amerika mulai tren, meeting itu sambil berdiri. Jadi tidak, duduk gitu ya, berdiri atau sambil jalan ya menuju ke eskalator atau menuju ke elevator gitu ya. Nah, setiap jam mungkin Anda sediakan waktu mungkin tiap 2 jam atau tiap 3 jam Anda jalan ya ke kamar mandi atau ke luar ya dari kantor dan seterusnya. Dan di Amerika juga sekarang lagi tren meja kerjanya itu dibuat berdiri, jadi tidak duduk ya. Jadi, meja kerja tapi kita kerjanya sambil berdiri. Dan ini yang paling gampang menurut saya, yaitu stretching tiap 5 menit. Jadi setiap, 1 jam sediakan 5 menit untuk Anda stretching, berdiri ya, ngurusin kaki, goyang-goyang ya, 5 menit jalan ringan. Dan ternyata dengan gerakan yang simpel-simpel aja, 5 menit setiap jam itu lebih efektif daripada olahraga 1 jam setiap hari. Jadi misalkan Anda olahraga nih, tiap pagi 1 jam atau tiap sore 1 jam, tapi duduknya 10 jam. Dibandingkan dengan Anda cuman bergerak 5 menit 5 menit 5 menit, tapi setiap jam. Anda bergerak 5 menit, berdiri, goyang-goyang, segala macam. Ternyata lebih efektif. Taunya lebih efektif ini dari mana? Salah satunya dari gula darahnya lebih, rendah, lebih stabil, tekanan darahnya lebih rendah, lebih stabil, dan parameter-parameter lainnya. Jadi Anda yang mau menyelamatkan hidup Anda, udah mulai ada gejala-gejala gampang ngantuk, cepet capek, sakit sendi ya, terus, posturnya kurang bagus, terus mungkin tadi, mungkin udah diabetes segala macam, itu mungkin salah satunya penyebabnya adalah gerak, kurang gerak. Jadi selamatkan hidup Anda sekarang bukan dengan bergerak lebih berat ya, tidak perlu nge-gym yang berat-berat gitu, tapi bergerak lebih sering. Jadi bukan lebih berat, tapi lebih sering. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Sampaikan ini kepada teman-teman Anda yang kerja kantoran juga atau yang masih sekolah, masih kuliah ya, saudara Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Sampaikan informasi yang penting ini supaya bisa menyelamatkan mereka dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.